Salam sejahtera, salam hangat, selamat sore dari Calgary. Saya Eri, mengembalakan jemaat House for All Nation di Calgary. Saya sangat bersyukur sekali, dan sangat bersuka cita, dan sangat excited untuk kesempatan yang diberikan belajar firman Tuhan bersama dengan saudara sekalian. Saya sungguh berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat, boleh membangun, boleh memberikan tuntunan, boleh menjadi jawaban bagi saudara sekalian, baik yang menjadi anggota dari House for All Nation di kampus New Westminster dan setiap orang yang menyaksikan program ini. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat penting di dalam Perjanjian Lama, sangat penting di dalam Alkitab, dan bahkan sangat penting di dalam sejarah dunia. Dan tokoh ini adalah Nuh, ya. Ini tokoh yang sangat terkenal sekali, bukan hanya untuk orang-orang yang rajin dan setia menjadi jemaat gereja, tapi Nuh itu sangat terkenal bahkan untuk anak-anak kecil. Kalau saudara-saudara sekalian sering berkunjung ke banyak gedung gereja dan melihat dekorasi dari ruangan sekolah minggu, maka adalah sangat biasa untuk kita menemukan di dinding itu ada gambar seorang tua yang berjenggot, kemudian ada gambar sebuah bahtera yang besar, dan kemudian ada di sana berbagai jenis binatang, dan kemudian di atasnya ada pelangi yang berwarna-warni. Jadi Nuh adalah tokoh yang sangat familiar, bukan hanya untuk orang dewasa, tapi bahkan untuk anak-anak sekolah minggu. Nuh adalah barangkali tokoh yang paling populer. Perhatikan saja di ruang-ruang sekolah minggu di banyak gereja. Perjanjian Baru mencatat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 bahwa Nuh itu adalah salah satu pahlawan iman. Jadi Ibrani pasal ke-11 itu adalah daftar dari pahlawan-pahlawan iman yang ada dalam Perjanjian Lama. Dan pada ayat yang ke-7 dicantumkan Nuh. Jadi luar biasa orang ini, bukan hanya tokoh yang biasa-biasa saja, dia tokoh yang dikenal karena imannya yang luar biasa, dan bahkan Perjanjian Baru penulis surat Ibrani mengakui bahwa iman dari Nuh itu luar biasa hebatnya. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pada pasal yang ke-6. Kita tidak akan membaca semua. Kisah Nuh ada dalam Kejadian pasal yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan nama Nuh juga ada sedikit di Kejadian pasal 5 dan Kejadian pasal 10. Kita baca saja beberapa ayat dari Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya ke-9 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan ya. Jikalau saudara ada Alkitab, silakan Alkitabnya dibuka, kita baca bersama-sama. Inilah riwayat Nuh. Ya, riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, itu ayat 9. Ayat 10, Nuh memperanakkan 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Jadi kalau manusia hidupnya rusak, maka bumi jadi korbannya, buminya jadi rusak. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk
sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Itu keputusan Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan, aku sudah memutuskan. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat 17 yang kita baca terakhir hari ini, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan, supaya firman ini Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dalam tingkah laku dan hidup kami, dan menghasilkan buah-buah yang memberkati banyak orang. Pakai kami Tuhan, kami mendengar firman Tuhan bukan untuk mengenyangkan roh dan hati kami saja, tapi untuk dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan memberkati banyak orang lainnya. Terima kasih Roh Kudus, speak to us dan pimpin waktu ke depan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa surat Ibrani mengatakan bahwa Nuh adalah salah satu pahlawan iman di dalam perjanjian lama. Ya, Nuh ini figur yang sangat penting. Nah, sekarang kita ingin belajar mengenai Nuh dan imannya. Jadi imannya Nuh itu seperti apa? What is the faith of Noah looks like? Begitu ya. Karena perjanjian baru mengakui dia adalah pahlawan iman. Pada ayat yang ke-9 yang kita baca tadi ya, ayat 9 sampai 12 itu kitab Kejadian memperkenalkan kepada kita siapa itu Nuh ya. Itu ayat 9 sampai 12, tapi juga memperkenalkan situasi orang-orang pada zamannya. Ya, ada dua. Nah, saya mulai dari situasi orang-orang pada zamannya. Pada waktu itu kita tidak tahu ada berapa jumlah orang. Alkitab tidak mengatakan berapa jumlah orang di dunia ini. Saya banyak baca artikel, cari informasi tentang berapa orang. Ada banyak variasi, tapi yang paling sedikit mengatakan setidaknya ada 8 juta orang. Bahkan ada beberapa sumber yang percaya bahwa jumlah orangnya itu bahkan billion gitu ya. Saya tidak tahu. Dia pakai rumus-rumus yang sangat sangat rumit gitu ya untuk menghitung jumlah manusia, dari jumlah umurnya, umur berapa bisa punya anak dan seterusnya, lalu dikalkulasi dan muncullah jumlah itu. Kita tidak punya angka yang pasti, cuman setidaknya ada 8 juta barangkali kalau angka itu betul, dan sampai berapa saya tidak tahu range-nya begitu ya. Itu orang pada waktu itu. Semua orang di dunia ini pada waktu itu hidupnya rusak dan penuh kekerasan. Jadi jahat, manusia itu jahat ya, dan hidupnya rusak dan penuh kekerasan begitu ya. Kacau dunia ini, seluruh dunia. Bukan hanya orang-orang yang di sekitar Nuh saja, tapi di seluruh dunia. Bahkan dalam perikop sebelumnya, kita tidak baca hari ini, dikatakan di sana Tuhan telah menyesal menciptakan manusia. Begitu ya.
Tentu maksudnya di sini bukan Tuhan merasa, oh aku dulu salah telah menciptakan manusia. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah untuk menunjukkan betapa jahatnya manusia di dunia ini. Betapa seriusnya problem yang disampaikan dalam Kejadian 6 ini. Jadi situasi pada waktu itu begitu jahatnya dan begitu buruknya dan begitu kerasnya, begitu kasarnya, begitu berdosanya. Itu zaman Nuh ya, sehingga Tuhan itu menyesal seolah-olah menciptakan manusia. Ini serious problem. Ini bukan problem main-main. Ini problem yang serius begitu ya. Itu keadaan dunia. Lalu ada seorang bernama Nuh. There was one man ya. Meskipun yang diselamatkan Nuh bersama istri dan anak dan mantunya, tapi there was one man, namanya Nuh. Nah, saya katakan dia punya 4, perhatikan, 4 quality of faith. Dia punya 4 quality of faith yang kita mau belajar. Nah, 3 yang pertama itu disampaikan dengan jelas di dalam ayat 9 ya. Dan saya percaya saudara-saudara sudah sangat familiar dengan hal ini. Dikatakan di sana Nuh adalah seorang yang benar, righteous ya, seorang yang benar, righteous ya. Artinya kalau orang benar itu bukan hanya orang yang tahu mengenai kebenaran, bukan orang yang hafal doktrin, tapi orang yang hidupnya benar. Dan yang lebih penting lagi, kalau dikatakan bahwa he was righteous, maka di hadapan Tuhan, Nuh ini adalah orang yang benar. Yang lainnya rusak di seluruh dunia ini, but there was one righteous man, and he was Noah. Orang ini adalah Nuh, dia orang yang benar, ya, bukan pinter doktrin, bukan pinter hafal Alkitab, bukan pinter debat teologia, bukan orang yang otaknya penuh, tapi orang benar adalah orang yang hidup benar, orang yang hidup karena karena kebenaran yang dipercayainya. Itu adalah Nuh, itu membuat dia berbeda. The second quality of his faith, kualitas yang kedua dari Nuh adalah dia itu dalam bahasa Inggris blameless ya, atau spotless, tidak ada cacatnya. Tidak bisa, blame itu menuduh, kalau blameless tidak bisa dituduh, tidak bisa ditemukan kesalahannya. Nah, orang mungkin bertanya, loh apakah Nuh itu orang yang sempurna? Tidak ada orang yang sempurna. Bahkan kalau kita baca setelah setelah membangun bahtera, setelah bahteranya terkapung-kapung di dalam air bah, setelah air bahnya surut, setelah kisah pelangi, Alkitab mencatat bagaimana kelemahan Nuh. Jadi apakah Nuh itu sempurna? Tentu tidak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata blameless atau kata spotless itu adalah kata yang biasa dipakai untuk domba dan kambing yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau mempersembahkan binatang kepada Tuhan, binatangnya harus yang sempurna, yang spotless, begitu ya, yang blameless ya. Binatang tidak bisa di-blame, tapi yang sempurna gitu. Apa ada binatang yang sempurna? Tidak ada. Tetapi sesuatu yang membuat Tuhan itu berkenan. Ya, sesuatu yang blameless di hadapan Tuhan, sesuatu yang spotless di hadapan Tuhan. Jadi Nuh tentu banyak saja kekurangannya, tapi di hadapan Tuhan dia adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan orangnya sempurna atau tidak sempurna, tapi apa yang dia kerjakan, sekali lagi apa yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan,
pelayanan yang dia lakukan, hidup yang dia tunjukkan, itu berkenan kepada Tuhan seperti domba yang spotless dan blameless. Kalau dibakar itu apinya naik ke Tuhan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi hidup dari Nuh itu berkenan kepada Tuhan. Ini menggenapi atau cocok begitu ya dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma ke-12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang blameless. Tidak ada manusia sempurna, tapi kita perlu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Seperti domba yang blameless dan spotless, dibakar dan asapnya naik kepada Tuhan. Itu second quality. Jadi yang pertama apa? Righteous man. Yang kedua blameless man. Begitu ya, hidupnya berkenan kepada yang Tuhan. The third quality of Noah's faith adalah dia walking with God. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Ini penting sekali ya. Di tengah-tengah zaman di mana orang banyak bergaul dengan sosial media, maka Nuh bergaul erat dengan Tuhan ya. Bergaul erat itu penting sekali ya. Kalau kita bergaul erat dengan seseorang misalnya, maka sedikit banyak hidup kita bisa ditentukan oleh pergaulan itu. Kita mengatakan hati-hati dengan pergaulan, itu Paulus itu ya dalam Korintus. Kalau kamu bergaul dengan orang yang salah, maka hidupmu bisa dihancurkan oleh karena pergaulan yang salah itu. Jadi kita perlu berhati-hati. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang benar, hidup kita juga bisa luar biasa hebatnya. Nah, Nuh bukan hanya bergaul erat dengan orang yang benar, dia bergaul erat dengan kebenaran itu sendiri. Dia bergaul erat dengan Tuhan, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Itu the quality of faith. Dan saya pikir tidak banyak yang perlu saya jelaskan. Plain tertulis dalam ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar, seorang yang tidak bercela, dan seorang yang bergaul erat dengan Tuhan. Tapi saya katakan tadi bahwa ada 4 kualitas iman dari Nuh. Apa itu yang keempat? Yang keempat, tadi saya sudah jelaskan mengenai konteksnya. Seluruh dunia rusak hidupnya. Seluruh umat manusia jahat dan berdosa hidupnya. But there was one man, and he was Noah, yang hidup benar dan hidup tidak bercela dan hidup bergaul dengan Tuhan. Kira-kira gampang enggak? Sulit sekali, sulit sekali. Barangkali ini yang paling sulit. Ketika semua orang, ini semua orang saya katakan, ketika semua orang pergi ke utara, Nuh tetap berjalan ke selatan. Ini kontrasnya. Ketika semua orang belok ke kanan, Nuh berjalan ke kiri. Ketika semua orang memutuskan untuk apa misalnya, untuk bersukacita, bersukaria misalnya, mabuk-mabukan misalnya, Nuh mengatakan no. Susah ya saudara ya, bukan hal yang mudah. Beberapa hari yang lalu seorang teman saya bertanya kepada saya pertanyaan yang simple. Mungkin 2 minggu yang lalu, teman baik saya. Dia cuma bertanya apa kabar, ya. Pertanyaan apa kabar bisa dijawab dengan macam-macam. Bisa dijawab dengan puji Tuhan baik, bisa dijawab dengan awesome, excellent, luar biasa, dan macam-macam jawaban. Tapi saya jawab jujur pada waktu itu. Saya bilang, saya kesepian. Ya, saya kesepian ya. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini pernah mengalami kesepian.
saya pernah mengalami kesepian. Tidak enak sekali. Kalau misalnya saya ada sendiri di hutan atau di atas gunung atau sedang hiking sendirian dan saya kesepian, ya itu wajar-wajar saja karena memang sendirian begitu ya. Tapi di tengah orang banyak merasa kesepian tuh rasanya sedih sekali gitu ya, sedih. Jadi kalau saudara pernah tahu apa itu kesepian, firman ini akan jauh lebih kenceng gitu bicaranya gitu ya. Saya tidak mau bicara mengenai diri saya sendiri ya, kenapa saya kesepian, bukan itu poinnya. Tapi saya mencoba untuk berdiri di atas sepatunya Nuh. Saya mencoba, if I were him at that time, kalau saya hidup sebagai Nuh pada waktu itu, maka saya akan menjadi the loneliest man in the world. Saya akan menjadi orang yang paling kesepian di dunia ini. Karena apa? Saya berjalan di jalan yang tidak populer. Less travel road. Itu ungkapan yang sangat terkenal sekali. Jalan yang jarang dilalui oleh orang lain. Bahkan dalam kasus Nuh, jalan ini hanya Nuh yang melaluinya. Dia sendirian di situ. Dan the rest of the world, sisa dari dunia ini, memilih jalan yang lain. Anak-anak sekolah minggu belajar, di dalam dunia ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar nampaknya enak sekarang, tapi jiwamu mati. Jalan yang sempit banyak durinya sekarang ini, tapi jiwanya nanti berglori, akan melihat kemuliaan. Begitu ya. Nah, Nuh itu berjalan di jalan yang sempit dan sendirian. He was the only man. He is maybe the loneliest man in this world ever. Ketika seluruh dunia itu melawan Tuhan dan hidup rusak dan hidup dengan kekerasan dan penuh dosa, ada seorang Nuh yang memilih yang tidak populer, tidak dipengaruhi oleh pendapat majority, tidak dipengaruhi oleh kehidupan manusia lain yang nampaknya senang, hingar-bingar, pesta pora. Tapi dia tetap stay faithful to walk towards God. Untuk berjalan menuju Tuhan. Yaitu hidup benar, hidup tidak bercela, dan bergaul dengan Allah. Dan menurut saya, this is the fourth quality of his faith. Jadi Nuh itu bukan hanya orang yang hidupnya benar, ya, bukan hanya yang tingkah lakunya benar. Nuh itu bukan hanya orang yang hidupnya tidak bercela, artinya apa yang dia perbuat itu berkenan kepada Tuhan. Nuh itu bukan hanya orang yang bergaul erat dengan Tuhan, yang berdoa, berbicara, ikut tuntunan Tuhan, bukan hanya itu. Tapi Nuh adalah orang yang punya a big commitment to his faith. Dia punya komitmen yang besar untuk imannya. Apapun di dunia ini tidak bisa menggoyahkan keteguhan hatinya terhadap Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan itu solid dan firm dan tidak tergoyahkan dan tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Itu yang saya pikir perlu kita pelajari, ya. Waktu saya baca the first quality, saya kagum. Waktu saya baca the second quality, saya kagum. Waktu saya baca the third quality, saya kagum. Tapi ketika saya lihat the fourth quality, waktu merenungkan firman Tuhan ini, tiba-tiba mata saya itu melek gede sekali gitu. Wow, this is amazing. Di seluruh dunia, tidak ada yang mensupport dia, tidak ada yang mengikut dia, tapi dia bisa tetap berjalan di situ. It's not an easy one, bukan sesuatu yang mudah. Dalam kesendiriannya, Nuh menghidupi iman dan percayanya kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ya, tadi poin pertama itu the four quality of the faith of Noah.
Yang kedua, belajar soal iman Nuh. Di dalam kisah Nuh, iman itu dekat hubungannya dengan bekerja. Jadi seperti dalam surat Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati, ya, kata Yakobus. Kisah Nuh juga menceritakan betapa dekatnya iman dengan perbuatan, betapa dekatnya what you believe and what you do, kira-kira begitu ya. Betapa dekatnya iman dengan obedience, dengan ketaatan. Bahkan lebih dalam dari itu. Coba perhatikan urutan dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Ayat 13 sampai ayat ke-17. Ayat 13 ya, Tuhan berkata kepada Nuh ya mengenai keputusannya. Aku, kata Tuhan, telah memutuskan untuk membinasakan seluruh umat di dunia ini. Itu keputusan. Kemudian ayat 14 sampai ayat 16, 14, 15, 16, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Ya, perhatikan bahwa bahtera ini diminta Tuhan untuk dibangun bukan bagiku, bukan bagi Tuhan, tapi bagimu, bagi Nuh, begitu ya. Jadi itu ayat 14, 15, 16. Ayat 13 keputusan Tuhan untuk membinasakan semua manusia. Dia tidak beritahu caranya bagaimana. Kemudian ayat 14 sampai ayat 15, Nuh diperintah untuk membangun bahtera bagi dia sendiri, bagimu, bagi Nuh. Dan kemudian ayat ke-17, Tuhan mengatakan bagaimana caranya dia akan memusnahkan manusia di dunia ini, yaitu dengan air bah. Ya, itu urutannya seperti itu. Coba saudara perhatikan ketika Tuhan itu memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Ya, dia bukan hanya mengatakan Nuh buatlah bahtera atau kapal, enggak. Tapi Tuhan itu dengan detail, dia memberikan ukurannya ya. Kalau saudara perhatikan tadi dalam ayat yang kita baca, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Kemudian ada 3 tingkat, tingkat yang bawah itu basement, tingkat yang tengah, tingkat yang atas, dan kemudian sebelum ditutup dengan atapnya harus diberi jarak. Ya, maksudnya apa? Ada jendela, ada ventilasi, bisa bernafas, begitu kira-kira ya. Dan kemudian harus dipasang dindingnya. Dan kemudian ada satu kata yang mungkin saudara tidak pernah mengerti itu. Harus ditutup dengan pakal di bagian luar dan di bagian dalam. Nanti saya jelaskan apa itu pakal ya. Jadi di sini saya melihat atau kita melihat bahwa Tuhan itu adalah arsitek dari bahtera ini. Bukan Nuh. Nuh itu adalah pekerja. Tuhan perencana. Tuhan yang punya blueprint. Tuhan yang menggambar. Tuhan yang punya the big atau the great design. Begitu ya. Dan Nuh taat kepada desain Tuhan. Nuh taat kepada rencana Tuhan. Nuh taat kepada apa itu ya, arsitektur yang dibangun oleh Tuhan. Dia tugasnya mengerjakannya. Luar biasa dalam hidup kita ini, yang punya rencana atas hidup saya is God. Yang punya rencana dalam hidup saudara sekalian is God. Yang punya rencana atas gereja House for All Nation, entah itu di Calgary, di Vancouver, is God. Yang punya rencana untuk keluarga saudara-saudara di rumah is God, ya. But we have to obey, we have to live in His plan. Kita harus hidup dan taat dalam rencananya. Celakanya saudara, banyak manusia yang ingin merencanakan hidupnya sendiri, ya. Kita pengen jadi arsiteknya gitu ya. Lalu udah jadi arsiteknya, terus kita nyuruh-nyuruh Tuhan, Tuhan tolong dong buka pintu itu supaya apa yang aku ingin capai bisa tercapai. Jadi kita seringkali reversing.
Harusnya God is the architect, sekarang kita mau jadi I am the architect. Harusnya kita is the worker, somehow we are the worker, we have to obey God's plan. Sekarang kita reversing, kita pengen Tuhan menuruti desain dan plan kita yang seringkali mengejar ambisi pribadi. Ini perlu berhati-hati dalam hidup ini. Kisah Nuh itu luar biasa. What is faith? Apa itu iman? Iman adalah submission, and obedience to God's plan. Jadi iman itu adalah tunduk dan taat kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita merencanakan hidup kita sendiri, itu namanya rebellious. Itu namanya pemberontakan. Itu bukan iman. Jadi kita belajar sore hari ini, iman Nuh itu adalah iman yang benar. Iman Nuh itu menjelaskan what is faith, atau what faith is. Faith is submission and obedience to the plan, to the design, to the blueprint yang Tuhan berikan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita. Maka itu penting bagi kita untuk mengerti rencana Tuhan bagi kita di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Barangkali saudara bertanya, bagaimana caranya Pak Eri untuk bisa tahu rencana Tuhan? Ini pekerjaan udah sibuk, udah sekolah juga sibuk, rumah tangga juga sibuk, ya. Saya paham itu. Semua orang akan mengatakan hal itu, semuanya sibuk seolah-olah tidak ada waktu. Tapi saya sangat encourage, sangat memberikan semangat, sangat mendorong saudara sekalian untuk setidaknya setiap tahun sekali mengambil waktu untuk retreat, barangkali 1, 2, 3 hari khusus untuk berdoa kepada Tuhan, minta supaya hidup ini dievaluasi dan di redirecting, diarahkan kembali. Ya, kalau kita itu punya mobil itu ya, rodanya setiap beberapa tahun sekali kita perlu di-align, ya, perlu diluruskan kembali. Maka hidup kita juga seperti itu. Kita tahu, orang Kristen tahu, oke, Tuhan punya rencana ini bagiku, Tuhan memanggil aku untuk berbuat ini. Tapi setelah running dengan kesibukan bertahun-tahun, maka kita perlu di-redirecting. Itu gunanya kita bisa ambil waktu untuk retreat, ya. At least setahun sekali kita bisa liburan seminggu, 2 minggu, bahkan lebih dalam setahun. Kenapa tidak bisa ambil waktu 1, 2, atau 3 hari untuk berdoa kepada Tuhan supaya hidup kita di redirecting, di recharge untuk bisa kembali pada jalur yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Kalau merasa susah untuk retreat setiap tahun, mari giatkan waktu teduh bersama Tuhan setiap pagi. Tapi betul-betul waktu teduh loh ya. Jangan waktu bersosial media. Jadi betul-betul waktu teduh bersama dengan Tuhan setiap pagi. Maka setiap pagi itu kita akan di-redirecting. Kita akan di-recharge setiap pagi untuk stay on His plan for our lives. Untuk stay on His plan for our church. Untuk stay on His plan for our family. Begitu ya. Jadi iman itu submission and obedience to God's plan. Dia adalah arsitek hidup kita, dia adalah desainer hidup kita, dia punya blueprint atas hidup kita. Kita melakukannya, kita taat, ya. Bukan kita yang punya rencana dan maksa Tuhan dan perintah Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Kalau yang seperti itu salah. Nah, mungkin juga saudara akan bertanya kepada saya, bagaimana kalau rencana Tuhan itu tidak menyenangkan saya? Atau bagaimana kalau rencana Tuhan itu sulit sekali? Bagaimana kalau rencana Tuhan itu tidak logis, begitu ya, tidak logis. Saya ingin mengatakan bahwa kisah Nuh ini sangat relevan sekali ya. Apakah membangun bahtera yang sebesar itu menyenangkan Nuh? Tentu tidak. Sangat tidak menyenangkan, capek, iya, ya. Bayangkan bahtera itu panjangnya lebih panjang dari lapangan football. Can you imagine? Apakah Nuh bisa membangunnya sendiri? Mungkin tidak bisa.
Mungkin dia dibantu oleh anak-anaknya dan mantunya dan istrinya. Apakah 8 orang ini bisa membangun bahtera sebesar itu, sebesar lapangan football itu? Mungkin juga tidak bisa. Mungkin dia harus menggaji orang-orang di sekitarnya untuk membangun bahtera itu. Atau barangkali mungkin tidak tahu ya, orang-orang yang sebetulnya mengejek dia, barangkali yang mencela dia, yang mencemooh dia, harus dia bayar untuk bantu membangun bahtera ini. Bahtera ini besar, tidak menyenangkan buat Nuh. Bagi dia mungkin lebih baik hidup seperti biasa saja, in the comfort zone. Apakah membangun bahtera ini sesuatu yang likely possible untuk Nuh? Sangat mudah? Tentu tidak, sulit sekali. Bayangkan, sejarah mencatat, ini serius, sejarah mencatat baru pada abad ke-19 ada kapal yang ukurannya lebih besar dari bahtera Nuh. Boleh percaya, boleh tidak. Ini sejarah, histori mencatat baru ada kapal yang lebih besar dari ukuran bahtera Nuh, itu abad ke-19. Jadi tahunnya 18 sekian, itu baru ada kapal yang lebih besar daripada itu. Tapi sebelumnya kapal Nuh atau bahtera Nuh adalah yang terbesar yang pernah mengapung di atas air. Berapa ribu tahun itu, ya. Jadi kalau mau ditanya, is it possible for Noah and his family to build this ark? The answer is it is impossible. But even though it is impossible, it is the plan of God that Noah will submit and will obey. Dan yang ketiga, apakah ini logis? Sangat tidak logis, ya. Bayangkan, awan pun tidak terlihat, langit mendung pun tidak terlihat, matahari bersinar terang, tidak ada gerimis, tidak ada hujan, ya, tidak ada tanda-tanda akan terjadi hujan keras dan kemudian ada banjir dan air bah. Sama sekali tidak ada tanda-tanda itu. Orang-orang mungkin mengolok-olok, orang-orang mungkin menghina, orang-orang mungkin mencemooh Nuh. Apa yang kamu lakukan? Mana lihat itu langitnya cerah sekali, mataharinya bersinar terang sekali, tidak ada awan sekecil apapun juga. Kenapa kamu pusing-pusing membangun sebuah bahtera yang besar seperti ini? Diketawain tuh sama banyak orang. Illogical, tidak logis. Tapi saya ingin mengatakan begini kepada saudara sekalian. Kalau rencana Tuhan bagi kita, rencana Tuhan bagi kita lain-lain. Rencana Tuhan bagi keluarga kita juga berbeda-beda. Rencana Tuhan untuk gereja kita juga berbeda-beda. Mungkin untuk gereja A dipanggil untuk tugas tertentu. Gereja B dipanggil untuk tugas yang lain. Gereja C dipanggil untuk tugas yang lain lagi. Tapi saya ingin mengatakan kebenaran ini. Kalau dalam rencana Tuhan dalam hidup kita, kalau di dalam panggilan Tuhan atas hidup kita itu, banyak hal yang illogical, banyak hal yang impossible, banyak hal yang tidak menyenangkan kita, maka di sanalah akan lebih banyak mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Amin. Ya, saya bukan promosi mujizat, tapi itu reality. Ya, saudara tahu banyak misionaris yang diutus ke pedalaman, di pedalaman manapun juga banyak terjadi mujizat bagi mereka untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya limited, semuanya almost impossible, semuanya bahkan sulit dilakukan, semuanya tidak menyenangkan, diri begitu ya, semuanya adalah pengabdian. Dan di tempat-tempat seperti itu, di mana banyak impossibility dan banyak illogicality, di tempat-tempat itulah mujizat Tuhan itu lebih banyak akan dinyatakan. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada kita, kalau Tuhan mengarahkan kita kepada satu panggilan tertentu, kalau Tuhan mengarahkan kita kepada tugas pelayanan tertentu, dan kita merasa this is impossible, this is illogical, ini berat sekali, tanggungannya luar biasa hebatnya, what we have to do is to submit and to obey. Then God will
do his part, his miraculous part. Ya, itu poin yang kedua. Jadi poin yang pertama tadi kita bicara mengenai the four quality of the faith of Noah, dan yang kedua kita berbicara mengenai apa itu iman. Iman, ya, iman adalah to submit and to commit and to obey the plan of God. Remember, ingat Tuhan arsiteknya, kita yang melakukannya. Tuhan yang punya blueprint, kita yang mengerjakannya. Ya, yang ketiga, yang terakhir, ya, khotbah poinnya 3 aja. Ini interesting. Yang pertama, saudara perhatikan tadi ayat yang kita baca. Noah diminta untuk membangun sebuah bahtera, panjangnya 300, lebarnya 50, tingginya 30, ya. Kalau ini ambil contoh, sekarang umpamakan saya guru, ya, saya guru sekolah minggu, ya, saudara adalah murid-murid saya. Kemudian dalam apa itu pelajaran craft and art, saya bilang kepada saudara-saudara, tolong ambil kertas, ya, tolong ambil kertas, buatlah sebuah bangunan dari kertas karton misalnya yang agak tebal begitu, ya. Panjangnya saya bilang 30 cm, saya bilang begitu, ya. Ini supaya skalanya kira-kira mirip. Tolong bikin satu bangunan dari kertas karton, panjangnya 30 cm, ya. Lebarnya berapa? Kalau 30 tadi 300 dengan 50, ya. Kalau 30 ya 5. Jadi lebarnya 5 cm, panjangnya 30 cm, lebarnya 5 cm, tingginya 3 cm. Ya, silakan dikerjakan. Ini saudara-saudara jadi murid sekolah minggu saya dalam apa itu bagian art and craft, ya. Maka yang terjadi, yang saudara bangun itu bukan sebuah bahtera, tapi sebuah kotak, betul nggak? Panjang 30, lebar 5, tingginya 3. Jadi apa itu? Kotak. Jadi bahtera itu dalam perjanjian lama literally itu adalah kotak, ya, box. Jadi bukan seperti kapal pesiar yang kita bayangkan hari-hari ini, berlabuh ke Alaska atau ke Florida atau ke Bahama. Bukan seperti itu, seperti kotak, gitu, ya. Tentu tidak kaku, tapi sebetulnya apa yang Tuhan perintahkan itu seperti kotak yang besar sekali, begitu, ya, lebih besar dari lapangan football. Nah, kotak ini dalam bahasa Ibrani ditulis sebagai tafa. Dalam bahasa Ibrani adalah tafa. Jadi kotak ini menarik, ya, diberi nama tafa. Tentu ada atapnya dan segala macam, tapi roughly itu jangan bayangkan seperti kapal modern begitu, ya. Nah, yang menarik, kotak ini besar sekali, ya. Jadi kalau ada kendaraan dibuat, kendaraan air atau kendaraan darat atau kendaraan udara yang sebesar ini, maka tujuannya bukan supaya dia bisa bergerak cepat, bukan, ya. Tujuan dari sesuatu yang besar itu adalah safety dan stability, ya. Perhatikan ini, tujuannya safety. Kalau Tuhan pengen supaya kapalnya Nuh itu bisa bikin manuver yang cepat begitu, ya, belak-belok gitu, mungkin dia tidak akan bikin sesuatu yang besar, bikin kapal balap yang kecil yang gesit begitu, ya. Mobil juga begitu, mobil kecil lebih gesit dalam bikin manuver, tapi kalau truk panjang atau bus yang besar kita harus lebih hati-hati untuk bikin manuver. Untuk berhentinya juga perlu waktu yang lebih lama, untuk akselerasi ke kecepatan tertentu juga perlu waktu yang lebih lama begitu, ya, yang tahu kendaraan gitu kan. Nah, kapal juga begitu. Jadi kapal ini big, ya, bahtera Nuh ini besar, tidak dibuat untuk balapan, tapi dibuat untuk stability dan safety. Kalau kita naik kapal yang besar begitu, ya, pasti pernah, ya, naik kapal yang besar, meskipun ada gelombang di laut kita tidak berasa, kecuali gelombangnya extraordinary big gitu, ya, barangkali kita berasa. Tapi kalau gelombang yang normal-normal di tengah laut, di atas kapal yang besar, tidak usah kapal yang aneh-aneh, kapal feri yang di Vancouver itu, kita tidak merasakan goyangan yang bagaimana begitu, ya. Tapi kalau kita di atas kapal yang kecil atau canoeing begitu, meskipun tidak ada gelombang sama sekali, kita goyang,
Ya, saya pernah mancing dengan kapal yang kecil. Sampai turun dari kapal, tidur di atas ranjang di rumah, semua masih bergoyang. Namanya mabuk laut itu. Ya, tapi kalau kapal besar, kita tidak merasakan itu. Kita merasa aman dan semuanya stabil. Ya, jadi itu tafa. Nah, tafa ini di Alkitab selain dipakai untuk menjelaskan bahtera Nuh, juga dipakai satu kali lagi. Jadi hanya 2 kali kata tafa ini dipakai. Yang pertama dalam kisah Nuh, yang kedua dalam kisah penyelamatan Musa. Jadi ketika semua anak laki-laki akan dibunuh oleh Firaun, Musa ditaruh di atas keranjang. Itu kalau film-film menggambarkannya keranjang. Dalam drama-drama digambarkan keranjang, kemudian keranjang itu diapungkan, basket itu, baby basket, diapungkan di atas sungai Nil. Dan kemudian baby Moses atau bayi Musa diselamatkan oleh putri Firaun. Nah, itu keranjang itu, baby basket itu di dalam kisah Musa, itu namanya sama, tafa. Jadi interesting, tafa ini regardless apapun bentuknya, apakah itu kotak, apakah itu keranjang, atau kita tidak tahu persis seperti apa gitu ya. Dalam 2 kesempatan ini dipakai untuk floating on the water. Jadi tafa itu bukan sesuatu yang jalan di atas rel, bukan sesuatu yang terbang, bukan sesuatu yang jalan di jalan tol, gitu bukan. Tapi tafa adalah a building, atau bukan a building, a vehicles yang floating on the water. Jadi dia dua-duanya adalah kendaraan yang di atas air. Dan yang menarik sekali dalam kisah Musa, tafa itu saving Moses, dan dalam kisah Nuh, tafa itu saving Noah and his family. Maka itu Tuhan mengatakan, bangunlah bahtera bagimu, bukan bagi Tuhan, bagimu, to save you and to save your family. Ibrani pasal ke-11 ayat 7 makin jelas lagi. Karena imannya Nuh, dia telah menyelamatkan keluarganya. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi iman Nuh itu menyelamatkan keluarganya. Jadi tafa itu jelas sekali sesuatu yang floating on the water, dan the function and the purpose is to save, untuk menyelamatkan, untuk memberikan stability. Ya, dunia di luar ya sekarang ini chaotic karena COVID-19, ya. Kalau ada tafa yang tidak hurufiah, tafa yang melindungi kita, we are safe and stable. Orang di luar yang tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Tuhan, bisa panic and chaotic. Tapi those who believe in Christ Jesus, itu hidup di dalam tafa, safe and stable. Ya, satu lagi. Nah, Nuh itu nama Nuh itu punya arti. Artinya adalah rest, R-E-S-T, atau istirahat. Ya, istirahat itu tidur. Maksudnya Nuh itu arti katanya adalah tenteram. Kalau padanan kata yang paling tepatnya itu tentrem. Hatinya tentrem, tidak gerusah-gerusuh, tidak gelisah begitu ya, tenteram. Jadi dia bisa tidur nyenyak, itu artinya kata Nuh. Di tengah badai yang luar biasa hebat, di perahu itu Yesus tidur. Itu Nuh itu tentrem hatinya, yang lainnya panik gitu ya. Jadi menarik nih, kapalnya namanya tafa, tugasnya menyelamatkan dan memberikan stability. Kemudian Nuh itu punya nama yang artinya tentrem, ya, resting. Jadi ini di dalam bahtera ini diberikan istirahat, diberikan keselamatan, diberikan stability. Ketika orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam situasi yang chaotic, maka orang-orang yang beriman kepada Tuhan boleh mendapatkan stability, boleh mendapatkan istirahat, boleh mendapatkan keselamatan. Ya, jadi kalau saya boleh ulang ini ya, khotbah hari ini, yang pertama the quality of the faith of Noah. Hidup righteous, hidup benar,
hidup blameless. Jadi apa yang dilakukan itu berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan mikir mau jadi manusia sempurna, tidak ada yang sempurna, tapi lakukan sesuatu yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Ambil keputusan setiap hari, aku mau melakukan dan berbuat sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Then you are blameless. Yang ketiga, bergaul dengan Tuhan. Erat, berdoa, baca Alkitab, ya. Tapi yang keempat nih, yang bagi saya buka mata. Berani ambil resiko jalan di jalan yang tidak populer. Berani bersikap teguh dan setia kepada iman. Meskipun dunia menekan, dunia mengolok-olok, dunia mengejek. Dan semua di seluruh dunia ini kira-kira pada zaman Nuh pergi ke arah yang lain. Stick with God. Be faithful with God. Ya, itu the quality of faith. Yang kedua, faith is, ya, kita belajar, iman adalah submission dan commitment dan obedience to the plan of God. Dia yang punya rencana, kita yang ngikut dan taat, ya, jangan dibalik. Dan yang ketiga, kalau kita punya iman seperti Nuh, iman yang obeying the plan of God, iman yang dengan quality tadi yang 4, saya tidak usah ulang lagi tadi. Maka Tuhan menjanjikan rest. Tuhan menjanjikan tentrem. Tuhan menjanjikan stability. Tuhan menjanjikan safety. Tuhan tidak pernah menjanjikan, atau bukan tidak pernah, Tuhan tidak tidak mengatakan bahwa kalau kamu ikut aku pasti kamu kaya dan banyak duitnya. Tidak ada di Alkitab. Tuhan tidak mengatakan kalau kamu ikut aku pasti tidak pernah sakit. Alkitab juga tidak mengatakan seperti itu, ya. Kalau kamu ikut aku, kamu pasti bisa sampai S3, S4, S5. Alkitab juga tidak ada. Tapi kisah Nuh mengajarkan, if you have faith with that 4 quality, and if you have faith in the plan of God in your life, apapun itu plannya, sesulit apapun, se-impossible apapun, se-illogical apapun, maka Tuhan akan memberikan ketentraman dan kedamaian, stability dan safety. Bangsa-bangsa boleh gerusah-gerusuh, orang-orang lain boleh hidup dalam keadaan yang chaotic, sangat relevan untuk situasi hari ini. Tetapi anak-anak Tuhan resting and trusting in His plan. Dan rencana Tuhan itu menurut Yeremia adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih saudara-saudara. Itu yang saya ingin sharingkan mengenai Nuh. Sungguh saya berharap jikalau saudara-saudara memiliki pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini, firman Tuhan ini memberikan jawaban. Jikalau saudara-saudara mengalami problema-problema dalam hidup ini, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini memberikan jalan keluar. Kalau saudara sedang bersedih atau sedang kesepian, kiranya firman Tuhan pada hari ini menghibur dan menguatkan. Percaya kepada kuasa firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati.